Bismillahirrahmanirrahim. Awal penentuan kalender Masehi. Tadi kita udah sampaikan ada banyak peradaban sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang sudah menjadikan kalender matahari ini patokan kehidupan mereka. Karena memang berkaitan dengan musim tanam, musim panen, dengan cuaca. Yang pertama, kalender ini sebenarnya sudah dipakai oleh bangsa Romawi sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam pada tahun 750 sebelum Masehi. Sebenarnya kalender ini pakai rembulan disebutkan. 1 tahun itu mereka memiliki 10 bulan. Ya, mereka tentukan hal itu. Sampai datang Raja Romawi Thomas kedua di tahun 673 sampai 716 sebelum Masehi. Dia menambahkan 2 bulan. Awalnya setahun itu 10 bulan. Mereka tambahkan 2 bulan. Tambahannya itu adalah bulan Januari dan bulan Februari. Maka akhirnya tahun mereka itu terdiri dari 355 hari. Ingat, mereka pakai rembulan. Tahun 355 hari. Dengan berjalannya waktu terjadi perubahan musim. Sehingga tahun 46 sebelum Masehi, Kaisar Julius, dia imperator Romawi, dia memanggil ahli astrologi dari Mesir yang namanya Sorgen dari Alexandria. Diminta supaya dia menaruh perhitungan yang lebih detail lagi, yang bisa dijadikan sandaran. Maka akhirnya dia membuat, nih tahun 46 sebelum Masehi, dia membuat kalender yang berdasarkan matahari. Yang awalnya pakai bulan, tapi karena bulan ini kan nggak bisa dipakai untuk kalender tanam, musim, nggak bisa. Kalau dikatakan, oh insya Allah bulan Ramadan musim hujan, nggak bisa. Karena Ramadan itu memutari sepanjang tahun. Kadang-kala di musim panas, kadang-kala di musim penghujan, kadang-kala di musim salju mungkin. Terjadi sepanjang setahun ini. Ini salah satu hikmah yang Allah berikan. Sehingga umat Islam itu merasakan bulan puasa di sepanjang tahun. Bayangin ya, kalau puasa itu ditetapkan di musim panas. Kita akan selalu melihat, ya Allah, kalau ngelihat bulan itu, aduh puasa lagi. Tapi karena penentuan puasanya ini berdasarkan rembulan, jadi semua orang merasakan puasa yang panjang dan yang pendek. Ini mungkin buat mereka yang tinggal di negeri-negeri yang punya 4 musim ya. Kemudian akhirnya tahun 46 sebelum Masehi ini, bangsa Romawi beralih dari kalender yang berpatokan kepada rembulan kepada kalender yang berpatokan kepada matahari. Dan kalender itu dinamai kalender Juliani atau Julius. Bersandarkan kepada atau disematkan kepada Imperator Julius Kaisar. Akhirnya kalender ini dipakai terus di Eropa. Sebagian umat sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang Nasara itu menggunakan kalender ini. Dan mereka tanpa mengatakan Masehi. Artinya lahirnya Isa al-Masih enggak.
mereka tetap pakai kalender ini berdasarkan penentuan yang diletakkan oleh Julius Caesar. Sampai abad ke-6 atau abad ke-8 dari lahirnya Masih. Di sini terjadi penghitungan ulang untuk kalender ini. Akhirnya orang-orang Nasoro menjadikan awal tahunnya itu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mereka menjadikan awal tahun itu adalah 1 Januari. Padahal kita tahu Januari, Februari itu tambahan sebenarnya. Awalnya 10 bulan, kemudian ditambah. Jadi tambahan ini Januari sama Februari. Akhirnya orang Nasoro menjadikan tanggal 1 Januari ini pada abad ke-6 atau ke-8 Masehi. Ingat, setelah 600 atau 800 tahun terjadi perubahan tersebut. Dan mereka menjadikan tanggal 1. Kenapa 1 Januari? Mereka gunakan karena hari itu katanya hari disunatnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan menurut mereka lahirnya Nabi Isa itu bukan tanggal 1 Januari, tapi tanggal 25 Januari. Disinilah kenapa kita lihat setiap akhir tahun dikatakan Selamat Natal dan Tahun Baru. Karena ada kaitannya di sini. Sebenarnya tadi nggak pernah ada sebelumnya. Yang dikatakan tahun barunya itu adalah 1 Januari. Enggak. Tapi pada tahun ke-6 atau ke-8, abad ke-6 atau abad ke-8 baru terjadi hal itu. Ahibati fillah. Akhirnya kalender ini dipakai terus sampai masanya Bapa Paulus Georgius yang ke-13. Yang dia membuat perubahan terhadap kalender Julius Caesar. Karena dilihat ada yang salah hitung. Akhirnya disebutkan ada perbedaan dalam setahun itu 11 detik antara yang terhitung dengan kejadian sebenarnya dari perputaran matahari tersebut. Maka Bapa Paulus Georgius ini akhirnya membuat sebuah koreksi terhadap kalender Julius Caesar, sehingga sekarang kadang-kala kita membacanya Georgian. Ada kalender Masehi, kadang-kala nama lainnya apa? Georgian. Nah, seperti itu. Dan inilah yang dipakai sekarang ini yang sudah terjadi perubahan. Ahibati fillah. Kalau kita melihat bulan-bulan yang dipakai di kalender Masehi ini. Atas dasar apa sih mereka menjadikan bulan-bulan tersebut? Kita tadi sampaikan sebenarnya hitungan tahun mereka ini ikut 4 musim. Penentuan bulan itu bikinan aja sama mereka. Mereka bikin semau mereka. Mereka itu ingin mengagungkan dewa-dewa mereka. Tuhan-Tuhan mereka di bangsa Romawi. Selain ada dewa-dewa mereka, juga ada 2 panglima Romawi yang terkenal, yaitu Julius Caesar yang nama dia ada di bulan ke-7, bulan Juli. Kemudian ada panglima Agustus yang nama dia ditaruh di kalender atau di bulan ke-8, di mana mereka mengadakan perubahan jumlah harinya ditambahin sampai 31 hari, karena disebutkan dia memenangkan kemenangan yang besar pada bulan tersebut, sehingga bulan itu dipakai nama dia. Kemudian ditambah 1 hari, jadi 31 hari, bukan 30 hari. Kenapa? Karena memang mereka nggak punya perhitungan yang jelas. Mereka cuma menambahkan. Hitungannya tahun, mereka punya hitungan tahun benar. Hitungan tahunnya benar, tapi hitungan harinya mereka menambahkan, mereka mengurangi, ya sesuai dengan keinginan mereka. Ini betifillah. Udah
itu sekedar informasi tentang kalender Masehi. Tema kita adalah kalender Hijriah. Bagaimana umat Islam menentukan kalender Hijriah ini sekarang? Disebutkan Al-Imam Bukhari, disebutkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, sebuah babut tarikh. Min aina arrakhut tarikh. Bab tentang kalender tahun ini. Dari mana mereka memulai tahun ini yang kita kenal sekarang tahun 1442 Hijriah. Dari mana? Beliau meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad qala ma addu min mab'atsin Nabi SAW wala min wafatihi ma addu illa min maqdamihi al-Madinah. Mereka tidak menentukan tahun ini dari diutusnya Nabi SAW. Tidak pula dari kematian Rasul SAW. Tapi dari datangnya Nabi ke kota Madinah. Dari hijrahnya Rasul SAW. Ingat, bangsa Arab sudah punya penentuan bulan. Dan memang itu sudah sesuatu yang Allah ciptakan. Untuk mengetahui bulan dari mana, Allah sudah ciptakan dari dulu. Masalah tahunnya aja yang mereka belum menetapkan. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, para sahabat bersepakat pada tahun ke-16 setelah hijrahnya Nabi. Atau tahun ke-17. Atau tahun ke-18. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka bersepakat untuk menjadikan hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai awal tahun umat Islam. Ingat, kalau perhitungan bulannya nggak perlu diperdebatkan lagi. Karena sudah Allah tetapkan hal itu. Perhitungan tahunnya umat Islam ngarang, ya. Tapi mereka berdasarkan ijma nantinya, kesepakatan bersama. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya pernah sebuah dokumentasi diajukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang satu tuntutan orang kepada orang lain. Di situ disebutkan, innahu yahillu alaihi fi Sya'ban, bahwa dia punya kewajiban melunasi hutangnya itu pada bulan Sya'ban. Tertulis di sana bulan Sya'ban. Benar, bulan Sya'ban. Faqala Umar, ayu Sya'ban? Umar tanya, tapi benar ini, dokumen ini menyebutkan engkau harus bayar bulan Sya'ban. Tapi bulan Sya'ban tahun kapan? Gak ada tahunnya. Faqala Umar, ayu Sya'ban? Asya'banu hadis sana allati nahnu fiha? Apakah Sya'ban tahun ini? Atau Sya'ban tahun lalu sebenarnya? Artinya dia wajib bayar itu tahun lalu sebenarnya. Bukan Sya'ban tahun ini. Atau Sya'ban tahun depan. Lalu Umar bingung. Dikumpulkan para sahabat. Supaya kita tahu jemaah, penentuan kalender Hijriah ini, tahunnya kita bicarakan, itu tidak main-main. Tidak berdasarkan kaisar yang menentukan. Baba Paulus yang menentukan, bukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk memanggil para sahabat-sahabat yang senior untuk bermusyawarah agar ada penetapan tahun ini, sehingga tahu orang kalau bayar utang itu kapan harus bayarnya. Kalau ada dagang, ada mungkin beli kredit, kapan dia harus melunasinya. Ada yang mengatakan, ya udahlah kita pakai tahunnya Persia. Bayangkan jemaah. Bulannya tetap bulan Islam, Qamariyah, nggak diganti. Cuma tahunnya ini. Sebagian mengatakan pakai kalendernya Persia. Umar nggak suka itu. Terus Persia itu menentukan kalender mereka pakai raja-raja mereka.
Ada yang mengatakan, udah pakai Romawi aja. Kan udah ada 2 negara adidaya, Persia dan Romawi. Mereka menentukan tahun mereka disebutkan pakai Alexander Macedoni. Umar mengatakan enggak suka. Terus gimana kalau dengan lahirnya Nabi SAW? Ada yang mengatakan dengan diutusnya Rasul SAW. Ada yang mengatakan dengan hijrahnya. Ada yang mengatakan dengan wafatnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu, beliau condong untuk menjadikan hijrahnya Nabi SAW sebagai awal tahun umat Islam. Ini kesepakatan mereka. Kenapa pakai hijrah? Karena itu yang nampak perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Kejayaan Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi SAW. Kemudian ada yang berdalil bahwasanya kesepakatan para sahabat ini menjadikan hijrahnya Nabi itu awal tahun umat Islam sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim isyarat kepada hal itu. Di mana disebutkan? Di surat At-Taubah ayat 108. Coba dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di sana ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Coba lihat artinya dulu, Jam. Coba kita lihat artinya di sini. Kita perhatikan. Allah mengatakan min awal yaumin, sejak hari pertama. Sejak hari pertama. Hari pertama apa ini? Hari pertama apa? Min awal yaumin. Maka di sini para ulama mengatakan sebenarnya disebutkan sejak hari pertama dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini berkaitan dengan Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun ketika Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka atas dasar inilah sebenarnya penentuan kalender Hijriah itu sebuah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Min awal yaumin. Dan kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali menyepakati apa yang Allah turunkan pada masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ini salah satu kesepakatan yang Allah bimbing Umar untuk menetapkannya sebagai awal kalender umat Islam. Jadi kita seharusnya bangga sama kalender Hijriah ini. Ini bukan hasil bikinan manusia yang mungkin mereka hanya berpikir maslahat. Enggak, ini kesepakatan para sahabat. Ijma. Makanya enggak ada perselisihan di antara mereka tentang awal tahun umat Islam. Ya udah Hijriah. Nggak ada yang mengatakan pakai lahirnya Nabi, nggak ada. Sedangkan kalender Masehi tadi kita sebutkan, awalnya itu adalah kalender Romawi. Yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Nasara. Sehingga mereka menggunakan kalender tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.